Saya berasal daripada Malaysia, datang ke sini mau mencuri materi. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang nggak terima gitu, ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Kemudian juga mereka aja udah menelurkan Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junot Voice. Terima kasih yang sudah bergabung dan baru bergabung bersama channel Junot Voice. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi sebuah video, di mana video ini sudah dibahas oleh konten kreator Daily Screen, yaitu konten kreator asal Indonesia yang mereview mengenai animasi yang lagi terkenal, yang viral di Indonesia, yaitu Jumbo, animasi Jumbo. Itu sangat keren ya. Jadi judulnya ini di video Daily Screen, judulnya adalah Diserang Buzzer Malay karena dipuji film Jumbo. Jadi kita nggak nyangka ya, review jujur soal film Jumbo justru jadi pemicu serangan dari buzzer Malaysia. Kok bisa? Apakah karena film ini terlalu bagus atau karena isu nasionalisme yang dibawa di dalam ceritanya? Jadi abang di Daily Screen ini menjelaskan bahwa mempertanyakan kenapa reviewnya itu dianggap menyerang film lokal Malaysia ya, contohnya kayak Upin Ipin gitu. Daripada penasaran, kita langsung ke video. Tapi sebelum ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Oke? Kita ke videonya, check it out. Guys, gua akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia, gara-gara gua review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Karena memang di review tersebut gua bilang bahwa kualitas dari film Jumbo ini 12/12 dari Hollywood, bahkan ini lebih baik daripada Pixar, gue bilang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang nggak terima gitu, ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Kemudian juga mereka aja udah menelurkan Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali aja yang udah tersebar ke seluruh negara, itu nggak pernah bilang mereka lebih baik daripada Hollywood gitu. Nah, ini jadi topik dan juga bahan yang menarik. Gua nggak marah ya sama dengan beberapa komen-komen netizen tersebut, karena memang gua menganggap bahwa wajar mereka cukup marah dan kesel gitu, karena memang ucuk-ucuk nih animasi yang baru muncul bikinnya aja lama banget, 5 tahun. Kita aja yang bikinnya cuma sekitar beberapa bulan jadi itu animasi, nggak sekor-kor itu gitu ya. Nah, ini menarik sih karena memang kalau gue perhatikan ya, gue adalah penikmat Upin Ipin, gue juga udah nonton Bobo Boy, gue juga udah nonton Agent Ali yang pertama dan lagi nunggu juga yang kedua gitu ya. Dan sekarang gue juga akhirnya nonton juga si Jumbo. Sebelumnya gue udah nonton juga si Juki the Movie, banyak banget lah. Belum lagi yang di platform-platform YouTube yang bikin animasi yang versi independen itu juga keren-keren ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya, Bang, lebih baik mana? Animasi Malaysia atau animasi Indonesia? Sebenarnya nggak bisa selesai kita ngomong lebih baik Malaysia, enggak. Di satu sisi, di satu aspek Indonesia ada lebihnya, tapi di satu sisi ada juga satu aspek Malaysia juga ada lebihnya, 11-12 gitu. Kita nggak bilang bahwa Malaysia 12, Indonesia sampai 3 gitu, di bawah banget, kita enggak gitu. Karena memang kalau teman-teman lihat historical dari sejarah animasi di baik Malaysia dan juga Indonesia, sebenarnya Indonesia itu lebih duluan ya bikin animasi. Tepatnya di tahun 1955 kita itu ada animasi yang dalam bentuk komersial. Kayak gitu yang dibikin oleh Opa Dukut Hendronoto, di mana Dukut Hendronoto ini adalah bapak animasinya Indonesia. Di situ pertama kali kita bikin. Untuk Malaysia sendiri sebenarnya lebih telat dari Indonesia. Malaysia itu baru mulai yang benar-benar proper bikin film animasi yang dikomersilkan itu di tahun 1978 dengan judul Hikayat Sang Kancil. Udah mundur panjang, mulai saat itu mereka udah mulai fokus, dan pemerintah Malaysia itu pinternya di sini. Mereka melihat peluang bahwa dari segi film animasi ini mereka bisa kayak
memasukkan pendapatan negara mereka dari segmen ini, sektor ini, sehingga terbentuklah lembaga-lembaga kementerian yang khusus untuk mengurus proyek-proyek animasi. Dan sejak tahun 1978 tersebut mereka naik, tapi dibanding Indonesia itu mulai terbentur gitu. Kebanyakan juga film-film animasi ataupun komersial animasi Indonesia itu banyak banget unsur-unsur politik yang membuat masyarakat sendiri itu kayak kurang minat kayak gitu. Dan akhirnya Malaysia ini tetap fokus mengucurkan dana, nggak cuma dana yang dikucurkan sama pemerintahan Malaysia pada kala itu, tapi mereka juga fokus untuk memberikan jalur promosi ke setiap negara dengan lewat kedutaan Malaysia mereka di setiap negara. Mereka punya kayak lobby-lobby dengan entertainment di setiap negara. Mereka menyebarkan Upin Ipin, nyebarin Bobo Boy, nyebarin Agent Ali dan masih banyak lagi. Dan terbukti sekarang Upin Ipin bahkan sangat-sangat fenomenal, juga terkenal di mana-mana. Dan kalau teman-teman nanya apakah kualitasnya lebih baik daripada Indonesia, kita nggak bisa compare bahwa ini lebih baik dari Indonesia. Sebenarnya di satu sisi kita juga ada yang lebih baik daripada Upin Ipin. Tapi yang menariknya dari Upin Ipin adalah ikonik karakternya, development karakter, kayak pendekatan karakter ke penonton itu dapet. Dibandingkan dengan Bobo Boy, Agent Ali, Upin Ipin, yang benar-benar ikonik itu adalah si Upin Ipin. Karena memang building karakter dari Upin Ipin itu benar-benar jelas. Dengan wajah kayak agak gimana kayak gitu, dengan pala botak kayak gitu, orang inget. Belum lagi dengan celetukan kisahnya yang sederhana tapi mudah diingat sehingga penonton dekat dengan karakter Upin Ipin ini. Bahkan saking terkenalnya Upin Ipin ini, pertama kali kita datang kalau kita ke Malaysia itu bilang ke tukang taksinya, "Bapak tahu rumah Kak Ros kah?" Unik, SpongeBob kan? Sama juga dengan Malaysia, yang ikonik itu adalah Upin Ipin. Nah itu yang menurut gue kita tidak lebih baik daripada Malaysia adalah bidang komedi, gimana mereka membentuk bahasa mereka sehingga mudah diingat. Gue sendiri aja sampai terinfluence ingat banget dengan bahasa-bahasa Malaysia gara-gara Upin Ipin. Sehingga pas gue nonton film yang live action beneran orang, itu merasa nggak cocok nih. Lebih kan enakan nonton animasi karena memang ikonik banget. Mereka lebih fokus ke komedinya. Tapi ketika gue menonton film Jumbo, ngelihat bagaimana pengolahan rasa dari film ini, transisinya, gimana pembentukan emosionalnya, karena memang ini akhirnya dibentuk dalam format film. Ini dapat banget gitu pengemasan ceritanya. Gue bandingkan dengan film Upin Ipin The Movie, Agent Ali The Movie, mereka lebih banyak ke pop cultures, lebih banyak ke kayak film-film yang ya udah ini film-film anak-anak banget gitu, bukan yang film ke semua umur. Tapi film Jumbo ini lebih sederhana, levelnya kayak kalau di Disney tuh kayak Pixar, Inside Out lah. Kemudian juga Coco, itu Coco gue suka banget gitu. Kemudian juga Up, itu 12/12 dengan film tersebut. Makanya gue nggak langsung bilang bahwa film kita lebih baik daripada Malaysia, langsung loncat gue langsung ke Hollywood. Baik teman-teman, berikut tadi adalah isi videonya di mana ya kita bisa simak bareng-bareng tadi beberapa komentar-komentar atau buzzer-buzzer dari negeri jiran kita Malaysia yang sudah biasa ya dengan tantrumnya saling serang di media sosial, apalagi dengan contoh ada persaingan di sepak bola, di ekonomi, di politik, terus lalu ini di karya animasi. Ya kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Oke, jika ada teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar ya gimana reaksi dari teman-teman sendiri. Oke, saya Junot undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.